الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ. Artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, seluruh santri yang hadir pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Allah yaitu surat Ali Imran ayat 137 dan Al-An'am ayat 55. Di sana Allah berfirman menyampaikan kepada kita diperintahkan untuk memahami ya sunnah-sunnah Allah yang telah berlalu, yang pasti akan terjadi bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum terdahulu dan diminta untuk belajar dan mengingat terus. Ya, ayat 137 sampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya. Dan ayat ini sudah disampaikan, firman ini disampaikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Untuk memperjelas dan membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir. Ya, An-An'am tadi 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Orang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, Tubba, ya, golongan Tubba itu, ya, Hijr, umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau diberikan peringatan, selalu mengatakan seperti ini. Idza tudla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Selalu begitu. Ya, Al-Mutaffifin ayat 13. Yang apabila dibacakan kepada ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Mesti gitu. Bahkan di zaman Nabi SAW, kaum musyrikin Mekah waktu itu mengatakan hal yang sama. Bahwa Al-Quran adalah dongeng. Nah, mereka juga bingung. Kok dongeng sangat sempurna? Sangat pada zaman itu terkenal syair. Pada zaman Rasulullah terkenal syair. Bagaimana Farasdak, itu penyair pada zaman dahulu, pernah Fakir sampaikan, itu selalu memuji pembesar-pembesar Quraisy, diberikan kepingan-kepingan emas. Pada zaman sana syair yang kuat, maka Allah turunkan Al-Quran untuk menandinginya. Dan Al-Quran jauh melampaui di atas syair-syair itu.
Dan mereka heran. Begitu juga kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Ibrahim, kaum Lut yang ingkar kepada nabi-nabi mereka. Ya. Buka Hud ayat 69. Kita harus tahu per ayat Al-Fatihah akan bacakan dan simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira karena mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim satu persatu ya, apa yang disampaikan ya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim punya karakter yang sangat baik dan mulia, yaitu cara menerima tamu. Nah, jangan apa yang disampaikan bagaimana cara menerima tamu yang baik ya. Ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menerima tamu cara yang baik ala kaum muhajirin ya, kaum Ansar dan muhajirin ya, yang ada di Madinah. Jangan apa yang disampaikan ya. Pada waktu itu mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan akan mendapatkan keturunan. Ya. Kemudian surat Yusuf ayat 58 Allah firman wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka dia Yusuf mengenal mereka. So, mereka tidak kenal lagi kepadanya. Ini juga sama. Ya, bagaimana Nabi Yusuf AS menerima tamu saudara-saudaranya yang membenci mereka. Membenci Yusuf dan Bunyamin. Membenci saudaranya itu, gitu ya. Karena Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada 11 bulan matahari dan bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf. Sampaikan ke orang tuanya Nabi Yakub, maka Nabi Yakub yakin bahwa Nabi Yusuf adalah calon nabi. Kedengaran oleh saudaranya Yehuda dan Lewi. 10 orang saudara Yusuf, saudara tiri. Nabi Yusuf punya saudara kandung namanya Bunyamin. Saudara tiri ada 10 orang. Ya, nanti antaranya Yuda, Lewi, ada beberapa lagi yang 8 orang itu yang membenci sehingga mengajak Nabi Yusuf ke padang rumput untuk mengembala kambing. Ternyata Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur. Tapi begitu Nabi Yusuf diambil oleh bendahara Mesir, ya, dibawa ke Mesir, diambil oleh maksudnya bukan bendahara Mesir, diambil oleh musafir, kemudian dijual di Mesir, maka dibeli oleh bendaharaan Mesir, dijadikan budaknya. Sampai pada suatu saat Yusuf menggantikan beliau menjadi bendahara Mesir, orang nomor 2 setelah Farao waktu itu, ya. Sehingga pada musim paceklik Nabi Yusuf menguasai perekonomian karena membuat 7 lumbung padi, lumbung gandum ya, untuk menyimpan gandum. Sehingga semua penjuru kota ya datang mencari Nabi Yusuf untuk meminta gandum, termasuk saudaranya yang berjumlah 10 orang bersama abahnya bernama Yakub alaihissalam. Diterima dengan baik, diterima dengan kasih sayang, padahal dibenci dan dibuang. Ini contoh dari orang terdahulu, para anbiya ya dan rasul, untuk apa? Untuk kita, supaya kita mengikuti mereka. Ayat 59 Nabi Yusuf, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni biajinnakum min abikum. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang sayah dengan kamu, Bunyamin. Ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzidin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Ya. Karena Nabi Yusuf ingin mencoba. Ya. Bagaimana pada waktu dulu itu dia meminta kepada orang tuanya untuk membawa Yusuf ke padang rumput. Saat Nabi Yusuf meminta mereka untuk membawa Nabi Bunyamin dan Nabi juga untuk dibawa menghadap Nabi Yusuf. Padahal orang tuanya Nabi Yakub sudah tidak percaya lagi. Ujian bagi mereka supaya mereka kembali bersama orang tuanya Nabi Yakub dan Nabi Bunyamin. Ya. Kemudian surat Hijr, ya, ayat 67, kisah Nabi Lut.
Ini saya sampaikan sepenggal-sepenggal. Nah, nanti kau baca kembali firman Allah tersebut, ya, biar kamu memahaminya. Kamu wajib tahu yang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Tamu malaikat Allah yang menyampaikan bahwa kaum Lut ini akan dihancurkan. Kenapa? Karena perilaku lesbi, homoseks dan heteroseks itu. Ya, ini pun diketahui betapa fahisyah kejinya perilaku mereka pada saat itu. Ya. Sehingga selanjutnya qala inna haula'i dhaifi fal tafdhun. Dia Lut berkata, sungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Para kaum yang pada waktu itu karena melihat bersih-bersih sekali, maka dia ingin untuk mengganggunya gitu ya. Para homoseks itu ingin mengganggu tamunya yang nabi tersebut. Malaikat ya. Wattaqullah wala tukhzun. Dan bertawakal kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Ditawari sama Nabi Lut, ini anakku cantik, silahkan nikahi anakku. Tidak mau, dia akan tetap akan melakukan kekejian kepada tamunya dari bangsa malaikat tadi. Ya, dan yang terjadi, Allah selamatkan Nabi Lut berserta pengikutnya yang ikut Nabi Lut, yang beriman kepada Allah dan menghancurkan istri dan seluruh kaum Lut di kota tersebut. Ya. Sampai seperti ibaratnya seperti daging dimakan ulat itu, hancur ya. Kemudian di Al-Hijr ayat 9 di sini Allah berfirman, bagaimana kaum Ansor menerima Muhajirin ya. Pada masa-masa bulan-bulan hijrah dari Mekah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u fid dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yang punya rumah 2 diberikan rumahnya ke saudaranya Muhajirin. Yang punya pekerjaan diberikan pekerjaan ke saudaranya Muhajirin. Dia membuat pekerjaan baru. Bahkan punya istri lebih dari 1 diberikan istrinya kepada Muhajirin, diceraikan dan diberikan istrinya kepada kaum Muhajirin. Ini ya bukan nyuruh kamu begitu di sini, tidak ya. Ini kaum tidak begitu ikhlasnya mereka ya kepada saudaranya gitu loh. Sampai apa yang dipunya walaupun dia perlu pun dia berikan ya. Karena dia merasa dia masih bisa mencarinya. Dia lebih mudah karena dia penduduk asli gitu ya. Dengan ini penduduk pendatang gitu ya. Begitu baiknya, begitu mulianya kaum terdahulu. Di samping ada yang ingkar kepada Allah, dan juga mengetahui siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Ya. Kemudian buka surat A'raf ayat 73 ya. Karena keingkaran daripada umat Nabi Saleh alaihissalam. Ya. Diberikan mukjizat Nabi Saleh sapi unta ya, unta betina maksudnya, bukan sapi, unta betina. Kemudian dipotong oleh kaumnya. Tidak percaya bahwa itu mukjizat dari Allah, tidak percaya bahwa itu kebaikan dari Allah kepada kaumnya, kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha
ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun alim. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sehingga telah datang kepada bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dan Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah sakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapat sisaan yang pedih. Tapi mereka sakiti. Padahal bisa diperah susunya setiap hari. Berlimpah susunya itu. Untuk kaum segitu banyak tidak habis-habis. Tapi mereka potong sehingga Allah turunkan suara seperti guntur dari langit sehingga penduduk kaum soleh rata. Kaum Tsamud rata seperti tanah. Ya. Jadi saya sampaikan beberapa bagaimana kaum Lut. Homoseksual, heteroseksual. Ya. Kaum Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Dan bagaimana cara Nabi Ibrahim menerima tamu dengan ikhlas. Ya. Kaum Muhajirin dan Ansor, bagaimana kaum Ansor ya memperbaiki hubungannya dengan Muhajirin, menerima mereka dengan ikhlas. Ada beberapa hal yang perlu kita terima, kita pahami di sini. Ingat wahai anakku, cinta dengan saudara, kecintaanmu dengan saudara, jangan membicarakan saudaramu terus. Jangan mengorek-ngorek salah saudaramu terus. Ya, jangan dengki terus. Ya. Ini contoh kepada kita. Nanti kita mau mendapatkan rahmat nikmat atau mendapatkan adab Allah. Ya, ini sunnatullah terjadi pada kaum terdahulu. Mungkin kita tidak merasa diadab oleh Allah. Ya. Tidak merasa karena begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Rasul kita yang selalu mendoakan kepada Allah, memberikan syafaat kepada kita sehingga kita tetap dalam istiqomah seperti ini. Saya perhatikan umat-umat terdahulu. Ya. Begitu sabarnya Nabi SAW. Ya. Ya, menerima kita dengan banyak kekurangan. Kita cuma diminta untuk menerima, menjalankan perintah Allah seperti ini. Kita diminta untuk tadabbur Al-Quran, kita diminta untuk ibadah dengan benar, kita diminta untuk beramal soleh, kita diminta untuk tidak dengki pada saudara, kita diminta itu. Maka digambarkan oleh orang terdahulu ini, ya, apa yang terjadi, bagaimana mereka berbuat kebajikan dan bagaimana mereka yang ingkar kepada Allah, seperti apa mendustakannya. Ya, seperti mana Allah hancurkan kaum Lut yang homoseks, Allah hancurkan kaum Tsamud. Ya, yang ingkar kepada Nabi Saleh, memotong unta betina, ya, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Hud alaihissalam. Maka inilah pembelajaran paling baik bagi kita. Ya, sedikit-sedikit Al-Fakir akan bacakan pada kalian firman Allah berkaitan dengan itu, ya, dengan rentang waktu, ya, untuk kalian mempelajarinya, memahaminya saja. Karena itu sunnatullah yang perlu kita ketahui supaya kita selamat, bisa mencontoh yang baik dan jangan lakukan perbuatan yang keji seperti perilaku mereka gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberikan pemahaman pada kita tentang bagaimana cara beragama dengan baik ya. Mengemban perintah Allah ya dengan di dalam dinullah ini. Ya, sampai dinullah itu agama Islam ya dengan lurus dan benar. Usikum nasihatullah faqad faza man takun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami untuk memahami firman-firman-Mu ya Allah. Dan kemudian bagi kami untuk duduk tadabbur Al-Quran dan melaksanakan amal soleh, belajar dari waktu ke waktu untuk membuka hasanah akan pikiran kami dan hati kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua pada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Berikan kemudahan bagi kami ya Allah untuk sabar, tawakal, ikhlas dalam menerima apapun permasalahan yang ada dalam diri kami dan saudara kami. Ikhlas menerima supaya kami tidak orang yang membenci dan dengki ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami golongan orang-orang yang tawakal kepadamu, ikhlas kepadamu dan menjalankan perintah-perintah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.